Halo Konco, kembali lagi bersama saya, Konco kalian semua. Video ini merupakan video part kedua dari komik yang berjudul ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian bisa paham alur ceritanya. Oke Konco, tidak usah bertele-tele lagi, langsung saja begini ceritanya. Melanjutkan cerita di video part sebelumnya, setelah kita diperlihatkan kembali kemunculan monster di lokasi pembuangan sampah, dari tempat itu monster tersebut kemudian pergi melakukan aksi begal di jalanan. Di sini lagi-lagi driver ekspedisi menjadi korbannya. Entah ada masalah apa autor komik ini dengan kurir ekspedisi. Sudah 2 kali ia menggambarkan kronologi seperti ini. Oke lanjut. Akibat aksi begal yang dilakukan monster, mobil ekspedisi itu berakhir menabrak pembatas jalan. Di tempat ini kita mengetahui jika bukan hanya satu monster saja yang muncul dari tempat pembuangan sampah, melainkan banyak dari mereka yang muncul. Kemudian setelah aksi pembegalan malam itu, pagi pun tiba. Slide memperlihatkan keadaan di depan rusun tempat tinggal Hanaro. Satpam rusun terlihat sedang bermain dengan seekor kucing liar sambil memberikannya makan. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba kucing tersebut mencakar tangan Pak Satpam, kemudian lari dari sana. Tentunya itu membuat Pak Satpam menjadi kecewa, dan ketika ia beranjak dari sana, suara gonggongan dogi yang menjadi peliharaan orang-orang yang tinggal di rusun terdengar saling bersahutan. Merasa ada yang tidak beres, Pak Satpam berniat untuk memeriksanya, dan ya, di sana di parkiran rusun, mobil ekspedisi semalam ternyata juga sudah ada di sana. Sementara itu, di dalam hunian Hanaro, terlihat ia sedang sarapan bersama nenek, dan di sini suara gonggongan dogi tentunya bisa juga mereka dengarkan. Dogi-dogi itu kenapa ya? Pagi-pagi gini udah berisik, pasti ada yang salah. Berkata demikian Hanaro. Nenek yang awalnya biasa saja tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tentunya kita semua tahu apa yang segera terjadi. Sudah selesai makannya, ini sudah siang, cepat berangkat, nanti kamu bisa telat, kata nenek sambil berdiri. Tapi masuk sekolahnya masih lama Nek, jawab Hanaro yang telah menyelesaikan suapan terakhirnya. Tidak memperdulikan perkataan tersebut, nenek langsung saja membereskan perlengkapan makan Hanaro dan langsung memaksanya untuk segera pergi ke sekolah. Jangan lupa memberitahu gurumu mengenai kepindahan sekolah. Menutup perkataannya, nenek kemudian mendorong Hanaro untuk bergegas keluar dari hunian rusun mereka. Bingung tentu saja. Selama ini baru pertama kali ini nenek melakukan hal seperti itu, berpikir Hanaro sambil berjalan menuju lift rusun. Ting, pintu lift terbuka dan kaget. segerombolan babang kurir ternyata berada di dalam lift itu, dan tentunya kita semua tahu siapa di baliknya. Melihat itu, Hanaro lalu memberikan jalan dan para babang kurir keluar dari dalam lift dengan tertib. Tercium bau ketek menyengat dari para babang kurir jadi-jadian. Selain itu, Hanaro juga sadar jika kedatangan babang kurir beramai-ramai seperti itu bukanlah hal normal. Apalagi tidak ada hajatan yang diselenggarakan di rusun tersebut. Bingung dengan apa yang ia lihat, Hanaro lalu dikagetkan dengan om-om yang menanyakan jika Hanaro mau naik lift atau tidak. Dengan rasa penasarannya, Hanaro lalu masuk ke dalam lift. Di sisi lain, gerombolan babang kurir ternyata berhenti di depan pintu salah satu hunian rusun. Dan di balik pintu itu, terlihat nenek Hanaro telah bersiap dengan kekuatannya. Kembali ke posisi Hanaro. Sudah sampai ia di bawah, dan ia melihat mobil ekspedisi di sana. Karena masih menyimpan penasaran, Hanaro lalu menyempatkan untuk mengintip apa yang ada di dalam box mobil tersebut. Dan ya, tidak ada apa-apa di dalam box mobil itu. Bersamaan dengan semua itu, suara pecahan kaca terdengar. Melihat arah sumber suara, Hanaro sadar jika itu berasal dari huniannya. Ternyata salah satu monster terjatuh dari sana. Namun di sini Hanaro masih mengira jika itu adalah babang kurir. Om, di situ ada orang jatuh dari atas gedung, teriak Hanaro ke satpam rusun yang kebetulan juga ada di sana.
Lalu tanpa banyak berpikir, Hanaro langsung saja berlari kembali menuju ke dalam rusun. Sesampainya di depan lift, ternyata liftnya tidak berfungsi. Hanaro lalu memutuskan untuk menggunakan tangga darurat dan berlari sekuat tenaga dengan penuh kekhawatiran akan neneknya. Sementara itu, di dalam hunian rusun Hanaro, para monster telah mengamuk di sana, menyerang nenek sendirian. Namun, kekuatan nenek masihlah sangat overpower. Ia dengan mudah mengalahkan satu persatu monster yang ada. Apakah kali ini nenek akan menjadi MVP-nya lagi? Mari kita lanjutkan. Nampak sangat brutal pertarungan satu melawan squad monster di sana. Dan tanpa membutuhkan banyak waktu, nenek sudah berhasil menghabisi seluruh monster yang ada. Berpikir jika semuanya sudah selesai, tiba-tiba satu monster dengan penampilan berbeda menampakkan wujudnya. Tidak lama lagi pasukan raja akan datang. Begitulah perkataan monster tersebut. Dan tentunya perkataan itu membuat penasaran tentang bagaimana alur cerita ini ke depannya. Menanggapi perkataan sang monster, nenek kemudian langsung menyerang lalu berkata, "Omong kosong, apa kau pikir aku akan membiarkan itu terjadi?" Tidak terima dengan perkataan nenek, monster itu kemudian membalasnya dengan serangan. "Buka pintunya untuk semua orang, beri aku kuncinya sekarang juga," berkata monster itu sambil terus menyerang nenek. Malas berlama-lama, nenek kemudian mengeluarkan salah satu kemampuannya dan menjerat sang monster menggunakan benang darahnya. Dalam keadaan terdesak, monster itu masih sempat saja menanyakan tentang kunci. "Aku tidak punya kuncinya dan pintu semua orang terkunci," jawab nenek dengan tegas. Bersamaan dengan itu, Hanaro ternyata sudah sampai di depan pintu hunian mereka. Tanpa berpikir panjang, ia lalu mencoba untuk membuka pintunya. Menyadari jika ada seseorang yang ingin masuk, dengan cepat nenek menahan pintu itu dengan kemampuannya. Tidak bisa membuka pintunya, membuat Hanaro menjadi semakin khawatir. Ia lalu berteriak memanggil neneknya. Di tengah keadaan tersebut, alhasil nenek kehilangan fokus dan itu membuat sang monster berhasil melepaskan diri lalu menusuk perut nenek menggunakan tangan monsternya hingga tembus. Bertindak cepat, nenek langsung saja memutuskan tangan sang monster kemudian mengambil jarak aman. "Ini sia-sia, kenapa kalian terus mengusik kami?" berkata nenek sambil menahan rasa sakit di perutnya. Merespon perkataan tersebut, sang monster lalu berkata lagi, "Kalau dipikir-pikir, bukannya ada anak laki-laki di sini. Mungkinkah dia anak itu?" Ucapan sang monster sontak membuat nenek menjadi sangat murka. Bukannya takut, sang monster justru menjadi semakin yakin dengan apa yang ia katakan barusan. Kemudian ia lanjut berkata, "Jika raja mengetahui keberadaan anak itu..." Belum sempat sang monster menyelesaikan ucapannya, tangan nenek ternyata lebih cepat mendorong wajah sang monster ke pintu, membuatnya tidak bisa bergerak. "Beritahu aku apa tujuan kalian sebenarnya. Lagi pula kau akan kukirim ke alam baka sebentar lagi," berkata nenek dengan penuh kemarahan. Sementara itu, di bawah gedung rusun, Pak Satpam yang sebelumnya diberitahukan Hanaro tentang adanya seseorang yang terjatuh, terlihat kebingungan Pak Satpamnya saat melihat lokasi yang ditunjukkan Hanaro. Di tempat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata monster yang sebelumnya jatuh sudah kembali lagi memanjat naik dan sekarang ia sudah berada tepat di belakang Hanaro. Kembali lagi ke dalam hunian. Di sini nenek ternyata sudah selesai dengan semua monster yang menyerangnya dan tubuh-tubuh dari monster yang ada di sana juga sudah mulai menguap menghilang. "Kami harus pergi dari sini secepatnya sebelum mereka datang lagi." Begitulah pemikiran nenek sekarang, dan di tengah semua pemikiran itu, nenek menjadi sangat terkejut tatkala pintu itu terbuka dan melihat Hanaro sekarang sudah berada di tangan monster. "Lepaskan dia, anak itu cuma manusia biasa. Aku akan memberikan kuncinya," berkata nenek menunjukkan dirinya yang tidak berdaya. "Dia bukan manusia biasa, dia manusia yang berharga bagimu. Aku sudah hafal kelicikanmu. Berikan kuncinya terlebih dahulu. Jika tidak..." jawab sang monster sambil mengarahkan kukunya yang tajam ke wajah Hanaro. Melihat hal tersebut tentu saja membuat nenek sangat murka. Namun ketika ia melihat wajah Hanaro yang menunjukkan raut wajah terkejut, itu membuat nenek seketika kehilangan fokusnya lagi dan tebas. Ya, akibat itu tangan nenek harus terputus. Menyaksikan semua itu, Hanaro langsung menggigit lengan dari sang monster.
Tentu saja hal itu membuat monster kesakitan dan langsung melempar Hanaro ke dinding. Melihat cucu kesayangannya diperlakukan seperti itu tanpa memikirkan sang monster yang ada di sana, nenek kemudian berlari hendak mendekati Hanaro. Dengan semua fokus yang sudah teralihkan, alhasil monster itu tanpa bersusah payah berhasil kembali mendaratkan serangannya, dan kali ini serangan itu menembus tubuh nenek lagi. Siapa yang tidak marah melihat orang terkasihnya diperlakukan seperti itu? Begitulah yang dirasakan Hanaro. Berdiri ia, kemudian berlari hendak menyerang sang monster. Namun sangat disayangkan, apa yang terjadi kepada nenek juga terjadi kepada Hanaro. Ya, monster itu dengan mudah menusuk perut Hanaro hingga tembus. Monster itu lalu menarik tangannya kembali dan tentu saja itu membuat Hanaro langsung tumbang. Apakah ceritanya akan berakhir sampai di sini dengan Hanaro yang mungkin sudah pergi ke alam baka? Oh, tentu saja belum selesai. Gelombang aura kemarahan seketika bisa dirasakan sang monster dari belakangnya. Dan kita semua sudah pasti tahu itu adalah nenek yang terlihat kemarahannya sudah tidak terbendung lagi. Hanya dengan mengangkat satu tangan, sang monster langsung dibuat tercerai-berai seperti kotoran sapi yang diinjak mobil tronton. Di akhir nafasnya, sebelum ia kehilangan kesadaran, Hanaro menyaksikan semua itu. Lalu dari sini kita dibawa flashback singkat di mana kita akan diperlihatkan momen saat nenek menerima tanggung jawab untuk membawa dan menjaga Hanaro. Slide memperlihatkan tebing Uluwatu yang sangat indah. Di sana terlihat nenek berlari sambil menggendong Hanaro kecil. Belum banyak informasi yang bisa kita dapatkan di flashback ini. Yang jelas, nenek dan Hanaro bukan berasal dari bumi yang ada di cerita komik. Kemungkinan mereka berdua berasal dari dunia yang sama dengan para monster-monster yang menyerang mereka sekarang. Lalu bagaimana cara mereka melarikan diri dari dunia itu? Tidak lain dengan melompat dari tebing tersebut. Dan tentunya kunci yang selama ini terus dikatakan para monster yang kemungkinan dipegang oleh nenek, atau mungkin saja kunci itu ada bersama Hanaro. Selesai dari flashback ini, kita kembali lagi berpindah dan slide memperlihatkan keadaan Hanaro. Berada di pangkuan nenek, terlihat Hanaro sudah tidak bergerak lagi. Kita diperlihatkan juga bekas luka menganga di punggung Hanaro. Sedih, tentu saja nenek sedih. Menangis ia sambil memeluk tubuh Hanaro. Kemudian beberapa saat berlalu, terlihat nenek sudah membaringkan tubuh Hanaro. Di sini nenek tengah melakukan meditasi, lalu terlihat gumpalan energi pekat terbentuk di sana. Itu bahkan bisa dilihat dari luar rusun. Tak ada pilihan lain selain mengembalikan senjata yang kuambil dari pangeran kecil dan mengirimnya kembali ke medan perang. Begitulah perkataan nenek. Dari perkataan ini kita akhirnya mengetahui jika Hanaro ternyata merupakan seorang pangeran. Dan tentang senjata yang dikatakan nenek, informasinya masih belum ada. Selain memberikan kembali apa yang memang milik Hanaro, di sini nenek juga memberikan vitalitasnya atau daya hidupnya ke Hanaro. Memasukkan semua itu melewati mulut Hanaro. Dek 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 dek. Hanaro yang seharusnya sudah berada di terminal menuju ke alam baka terpaksa harus kembali. Tubuh Hanaro terangkat melayang di sana. Aura merah yang didominasi warna biru menyelimuti tubuhnya. Bersamaan dengan itu, sangat disayangkan, nenek overpower kita tubuhnya terlihat mulai terkikis. Nenek ternyata memberikan sisa masa hidupnya untuk Hanaro. Dan itu berarti neneklah yang harus pergi ke alam baka. Kemudian, tidak lama setelah itu, Hanaro akhirnya kembali siuman. Dan ia mendapati jika sang nenek sudah tidak ada lagi di sana. Di sini Hanaro belum mengetahui jika sang nenek sudah berangkat ke alam baka. Lalu, dari sini time skip pun terjadi. Sebulan kemudian, slide memperlihatkan kantor Polsek Kota Komik. Di dalam kantor itu kita diperlihatkan dua sosok pegawai negeri sipil yang sedang bercakap-cakap toksik. "Hei, dia datang lagi," kata pegawai negeri sipil berkacamata. Merespon perkataan itu, pegawai negeri sipil yang bola tengah ini kemudian menyapa sosok yang dimaksud, dan ternyata itu adalah Hanaro. Dari sini kita akan dijelaskan apa yang sudah Hanaro lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini.
Seperti yang kita ketahui, jika Hanaro sampai sekarang belum mengetahui jika neneknya sudah pergi ke alam baka. Selama itu juga, Hanaro terus mendatangi kantor polisi. Bisa dikatakan hampir tiap hari ia ke sana. Hanaro berpikir jika neneknya hanya diculik saja. Itulah alasan kenapa Hanaro melakukan semua itu. Kali ini Hanaro datang dengan membawa gambar yang ia buat sendiri. Ia mengatakan jika sang nenek telah diculik oleh monster dengan perawakan seperti gambar yang ia bawa. Melihat hal tersebut, tentu saja pegawai negeri sipil kepolisian ini nampak sangat emosi. Sudah kukatakan, tidak ada rambut, tidak ada sidik jari, tidak ada jejak sedikit pun. Kau hanya berhayal bocah. Begitu ungkapan sang pegawai negeri sipil kepolisian ini. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hanaro sangat kecewa, lalu meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanannya pulang, Hanaro terus berpikir, seperti kesaksian Pak Satpam Rusun yang mengatakan jika tidak melihat apa-apa pada hari itu. CCTV Rusun juga tidak merekam apapun saat kejadian. Bahkan keadaan rumah pasca penyerangan monster terlihat nampak sangat bersih, seolah semua yang sudah Hanaro alami pada hari itu tidak pernah terjadi. Namun, satu hal yang bisa dipastikan, di mana itu adalah nenek Hanaro yang sudah tidak ada di sana dan sekarang ia benar-benar sendirian. Keesokan harinya, setelah sebulan berlalu, Hanaro akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Mula-mula ia harus menemui Bapak Kepsek. Dan setelah pertemuan itu, di luar ruangan Kepsek, La Jungyong sudah menunggunya. Percakapan singkat terjadi di antara mereka berdua. Namun di tengah percakapan itu, Hanaro merasa jika ia tengah diawasi oleh seseorang. Akan tetapi, Hanaro tidak bisa menemukan sosok yang mengawasinya. Siang harinya, pelajaran penjaskes diikuti Hanaro. Jika sebelumnya Hanaro sangat kesulitan untuk berlari, tapi sekarang semua itu sudah tidak lagi. Hanaro berlari layaknya iso speed. Melihat apa yang dilakukan Hanaro membuat teman-temannya yang melihatnya tentunya sangat terkejut. Bahkan Hanaro sendiri pun ikut terkejut dengan apa yang bisa ia lakukan sekarang. Bukan hanya fisiknya saja yang bertambah kuat, persepsinya juga ikut meningkat, seolah pasir yang ia injak dan suara-suara di sekelilingnya bisa ia rasakan. Di lapangan ini, kembali Hanaro merasa jika ia tengah diawasi oleh seseorang. Namun seperti sebelumnya, ia tidak bisa menemukan sosok tersebut. Selesai dengan pelajaran penjaskes, Hanaro sekarang sedang berjalan di lorong sekolah. Lagi dan lagi, di sini Hanaro merasakan jika ia sedang diawasi. Namun kali ini dia merasa jika sosok yang mengawasinya sekarang tengah mengikutinya dari belakang. Siapakah sebenarnya sosok yang mengawasi itu? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Berpikir jika inilah kesempatannya untuk memergoki sosok tersebut, Hanaro kemudian berlari sedikit cepat lalu bersembunyi di balik dinding. Ternyata itu adalah Luna. Apakah sosok yang mengawasi Hanaro selama ini di sekolah adalah Luna? Mari kita cari tahu di video selanjutnya. Dengan kata lain, saya mohon maaf jika video kali ini kita pause sampai di sini dulu. Oke konco, sampai di video kedua dari judul ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai alur ceritanya? Menarik bukan? Tenang saja, saya pastikan akan menyelesaikan ceritanya secepat yang saya bisa. Oh iya, mohon maaf konco jika suara saya ada bunyi kresek-kresek. Soalnya saat rekaman lagi hujan. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan jika di antara teman-teman ada yang memiliki hutang di luar sana, semoga bisa cepat terlunasi dan terbebas dari yang namanya riba. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai.